Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya terima kasih kepada dosen pengapu yaitu Ibu Adina Nurul Wahidah yang sudah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan atau mereview skripsi yang saya buat sama teman saya. Perkenalkan, nama saya Dea Yunisa dan teman saya yaitu Dita Lestari yang akan mereview skripsi yang berjudul Analisis Kesulitan Konsep Matematis ditinjau dari kemampuan metakognisi siswa. Baiklah, di sini saya akan mereview skripsi yang kelompok saya buat, yaitu di sini ada identitas skripsi yang dimana nama penelitinya adalah Nurdia Noviana yang berjudul Analisis Kesulitan Memahami Konsep Matematis ditinjau dari kemampuan metakognisi siswa. Yang beliau ini asal dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tahun terbitnya pada tahun 2017. Baiklah, di sini saya akan membacakan atau mereviewkan skripsinya, yaitu ada abstrak yang judulnya Analisis Kesulitan Memahami Konsep Matematis ditinjau dari Kemampuan Metakognisi Siswa oleh Nurdia Noviana. Pemahaman konsep matematis merupakan landasan penting untuk berpikir dalam menyelesaikan permasalahan matematika maupun permasalahan sehari-hari. Metakognisi adalah pengetahuan, kesadaran, dan kontrol seseorang terhadap proses dan hasil berpikirnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesulitan siswa dalam memahami konsep matematis ditinjau dari metakognisi siswa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 6 orang siswa kelas 8 FTS PK Taufikul Jannah. Kemampuan metakognisi siswa terdiri dari 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Setiap kategori kemampuan metakognisi diwakili oleh dua orang siswa. Prosedur pemilihan subjek dengan cara proporsi sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui angket kemampuan metakognisi dan soal pemahaman konsep matematis dalam materi bangun ruang sisi data. Validitas data menggunakan triangulasi waktu. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 1. Siswa dengan kategori kemampuan metakognisi tinggi dapat memenuhi semua indikator secara lengkap. 2. Siswa dengan kategori kemampuan metakognisi sedang hanya dapat memenuhi 3 indikator secara lengkap, yaitu menyatakan ulang sebuah konsep yang telah dipelajari, mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut, dan menerapkan konsep secara algoritma. 3. Siswa dengan kategori kemampuan metakognisi rendah hanya dapat memenuhi 2 indikator, yaitu menyatakan ulang sebuah konsep yang telah dipelajari dan mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut. Baiklah, untuk latar belakang skripsi ini yaitu pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dianggap suatu investasi yang paling berharga dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk membangunkan suatu bangsa. Bangsa yang besar dapat diukur dari kualitas masyarakat dalam mengenyam pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh suatu masyarakat, maka semakin majulah bangsa tersebut. Sehingga dalam memecahkan masalah, terutama masalah matematika,
Dengan melalui pengembangan kesadaran metakognisi, siswa diharapkan akan terbiasa untuk selalu memonitor, mengontrol, dan mengevaluasi apa yang telah dilakukannya. Bahkan, seseorang perlu mengolah pikirannya dengan baik dengan memanfaatkan pengetahuan yang sudah dimiliki, mengontrol dan merefleksi proses dan hasil berpikirnya sendiri. Apa yang dipikirkan dapat membantunya dalam menyelesaikan suatu masalah. Kesadaran akan proses berpikirnya ini disebut sebagai metakognisi. Metakognisi adalah pengetahuan, kesadaran, dan kontrol seseorang terhadap proses dan hasil berpikirnya. Kesadaran proses berpikirnya tersebut akan terwujud jika seseorang dapat mengawali berpikirnya dengan cara merencanakan, memantau, dan mengevaluasi. Selanjutnya di sini ada tata penyusunan latar belakang, yaitu ada menara. Pertama ada gambaran sosial, kedua alasan umum, dan ketiga alasan rinci, 4 masalah penelitian, 5 judul. Di sini yaitu ada gambaran global. Gambaran global yaitu 1. Mengenai gambaran global, pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berkompetisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil maksimal. Yang kedua yaitu ada alasan umum. Alasan umum, matematika biasanya dianggap paling sulit bagi sebagian siswa dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Untuk itulah guru perlu menyajikan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan, sehingga siswa lebih aktif dalam pembelajaran yang menyenangkan. Diperlukan strategi dan langkah-langkah pemecahan masalah yang tepat agar membuat siswa menjauh lebih aktif. Yang ketiga ada alasan rinci. Alasan rinci yaitu sehingga dalam memecahkan masalah, terutama masalah matematika, dengan melalui pengembangan kesadaran metakognisi, siswa diharapkan akan terbiasa untuk selalu memonitor, mengontrol, dan mengevaluasi apa yang telah dilakukannya. Bahkan, seseorang perlu mengelola pikirannya dengan baik dengan memanfaatkan pengetahuan yang sudah dimiliki, mengontrol dan merefleksi proses dan hasil berpikirnya sendiri. Apa yang dipikirkan yang dapat membantunya dalam menyelesaikan suatu masalah. Kesadaran akan proses berpikirnya ini disebut sebagai metakognisi. Yang keempat yaitu ada masalah penelitian. Masalah penelitian berdasarkan hasil prasopis penulis pada MTS PK Taufikul Jannah. Pembelajaran matematika masih menekankan pada konsep-konsep yang terdapat di dalam buku dan juga belum memanfaatkan pendekatan demonstrasi dalam pembelajaran secara maksimal. Hal ini membuat pembelajaran tidak efektif karena siswa kurang merespon terhadap pelajaran yang disampaikan. Yang kelima ada judul, yaitu judulnya analisis kesulitan dalam memahami konsep matematis ditinjau dari kemampuan metakognisi siswa. Slide selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah di sini adalah bagaimana kesulitan siswa dalam memahami konsep matematis ditinjau dari kemampuan metakognisi siswa. Dan tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan kesulitan siswa dalam memahami konsep matematis ditinjau dari kemampuan metakognisi siswa. Komentar bagi kelompok saya yaitu, pada rumusan masalah lebih baik dicantumkan lebih banyak karena dapat menjelaskan lebih banyak apa yang disampaikan di dalam skripsi.
Slide selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini ada manfaat teoritas. Manfaat teoritas yaitu penelitian ini dapat menjadi tempat dan pengembangan diri untuk menuangkan ide dan gagasan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada kegiatan pembelajaran, yaitu analisis kesulitan dalam memahami konsep matematis ditinjau dari kemampuan metakondisi siswa. Sehingga pada nantinya ketika peneliti menjadi pendidik dan pengajar akan mengupayakan untuk menciptakan ide-ide kreatif dalam memahami konsep matematis. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis bagi guru yaitu melalui penelitian ini, guru memperoleh informasi tentang analisis kesulitan dalam memahami konsep matematis ditinjau dari kemampuan metakognisi. Manfaat praktis yang bagi siswa yaitu melalui penelitian ini, siswa terbantu untuk memahami konsep matematis. Baiklah, sampai di sini saya mereview skripsinya. Pada halaman berikutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Dita Lestari. Kepada Dita Lestari saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Lestari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tugas kami mereview skripsi. Baiklah, di sini kita masuk ke kajian teori dan landasan teori. Untuk kajian teori, terdapat 3 teori yang dikaji di dalam skripsi tersebut. Yang pertama, pemahaman konsep matematis. Yang kedua, indikator pemahaman konsep. Yang ketiga, ada metakognisi. Dan di dalam metakognisi terdapat subteori, yaitu yang pertama definisi metakognisi, yang kedua komponen-komponen metakognisi, dan yang ketiga keterampilan metakognisi. Selanjutnya kita masuk ke kerangka berpikir. Kemampuan metakognisi terbagi menjadi 3, yaitu metakognisi tinggi, metakognisi sedang, dan metakognisi rendah. Untuk mengetahui tingkatan metakognisi dilakukan dengan cara memberikan sebuah tes, sehingga kita dapat memperoleh hasil analisis pemahaman konsep. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan dan jenis penelitian. Untuk pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan jenis pendekatan yaitu deskriptif kualitatif. Selanjutnya setting penelitian, di mana setting penelitian ini terdapat tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di MTS Taufikul Jannah, Lampung Selatan, dan berlangsung selama 6 bulan, mulai dari Januari tahun 2017 dan sampai dengan Juni tahun 2017. Untuk populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian yaitu siswa kelas 8 MTS PK Taufikul Jannah, sedangkan sampel dari penelitian yaitu 6 orang siswa dari kelas 8 MTS PK Taufikul Jannah. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik berupa angket, di mana pada angket tersebut terdapat tes kemampuan metakognisi, dan yang kedua yaitu tes dengan memberikan sebuah soal tentang pemahaman konsep matematis pada materi bangun ruang sisi datar. Selanjutnya masuk ke validitas dan reliabilitas. Validitas data yang digunakan yaitu triangulasi waktu. Mengapa menggunakan triangulasi waktu? Hal tersebut dikarenakan pada saat pengumpulan data itu dilakukan waktu yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke teknik analisis data. Terdapat 3 teknik analisis data. Yang pertama reduksi data, yaitu tahap dari teknik analisis data kualitatif. Yang kedua yaitu ada penyajian data. Penyajian data merupakan kegiatan menampilkan data dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga, ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya yang disebut dengan premis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.